seperti kalau zaman dulu kayaknya anak-anak metal masih gengsi yang namanya sosial media. Oh ya? Ya, Oke. setahu saya. Oke. Maksudnya dalam di bidang apapun lah, dalam branding, Nggak mau promosiin diri lah gitu ya. Ya, dia nggak mau kayak ini metalnya harus di dalam ini harus meledak di komunitas aja lah. Nggak mau keluar, takutnya dengan beberapa alasan kayak nanti poster banyak yang dengar, nanti orang-orang yang nggak tahu sok-sok dengar. Emang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Episode kali ini akan sedikit berbeda karena saya akan ngobrol sama salah satu band metal paling muda di Padang, Norbit. Hai teman-teman, sehat? Aduh, ramai banget ya. Oke. Dingin. Oke, kita kenalan dulu satu-satu. Dari siapa dulu nih yang pengen? Halo, kenalin nama saya Adan, biasa dipanggil Adan S ya. Saya sebagai vokalis sih di Norbit. Vokalis. Halo, kenalin nama saya Alif Hanafiah. Kalau di Norbit saya sebagai gitar ya. Gitaris. Sebagai gitaris. Kalau gitar ntar di jreng. Saya Habib sebagai bass. Sebagai basis. Basis. Saya Rio, drummer. Drummer. Kenapa Norbit namanya? Ada ini enggak? Ada sebelum kita lanjut yang lain ya. Ada filosofi tersendiri enggak? Kalau untuk filosofi ya, kayaknya ketemunya belakangan ya. Kalau untuk filosofi, kalau untuk sekedar nama itu mungkin percaya nggak percaya itu saya dapatin dari komen Hai Online. Oke. Itu tuh adalah pokoknya di salah satu postingannya dia posting apa nama band pertama kalian, terus ada salah satu komennya nulisin Norbit. Terus nggak tahu langsung tiba-tiba nanya, langsung nge-DM orang itu kan, boleh nggak dipakai nama bandnya gitu. Oh, minta izin ya? Minta izin. Oh, kirain nggak minta izin. Nggak langsung itu, takutnya Oke. itu kan. Oke. Nah, jadi setelah dilihat-lihat ternyata Norbit ini artinya kayak itu nerd, culun, sama kayak film, kayak ada film. Iya, ada filmnya. Itu pun belakangan pula itunya. Tahunnya. Ya, Belakangan. tahunya belakangan. Nyesel nggak? Apa? Nyesel nggak? Enggak sih. Alif, Adan, Alif, Habib sama Rio. Kalian ini satu kampus atau gimana? Gimana sih awal mula ketemunya kok bisa bikin band? Kalau awalnya pertama dari kami dulu ada punya band bertiga selain Bang Adan. Ya. Itu tuh beda formasi itu. Maksudnya saya drum, terus gitaris, ini bass. Terus tercetuslah ide untuk bikin death metal. Bertemulah dengan Bang Adan. Ternyata yang teman kampusnya Bang Habib gitu. Beda kampus berarti. Beda kampus. Ini sekampus bertiga. Oh, Kecuali saya ini boleh sebut aja ini di UNP. di UNP. UNP. Si Rio? UNP juga. UNP juga. Yang beda? Beda Alif saya. Alif di UNES. Di UNES ya. Eka Sakti ya. Ya. Oke. Ada bertiga, terus ada Adan. Bertiga sebelumnya main di genre yang sama? Beda Bang. Beda. Kalau yang kami bertiga dulu itunya black metal. Oke. Kenapa kalian tiba-tiba ngambil vokalis? Karena kebetulan lagi nganggur maksudnya kami lagi nyari vokalis juga ya untuk yang death metal itu sebelumnya. Ternyata disaranin sama Habib, cobalah Bang Adan gitu. Oke. Adan dulu. Adan sebelumnya udah punya band lain atau? Gini sih ceritanya. Jadi waktu semester 1 kuliah itu kebetulan ada kegiatan kan di kampus. Jadi pas di kegiatan itu ini sih lebih
pas habis kegiatannya ketemu ini sama si Habib, kenalan sama si Habib. Ada kan si Habib ini lagi ngobrolin masalah metal tuh ke temennya. Hah? Terus denger kan, wah ini ada anak metal nih, itu kan ini coba ajak kenalan kan. Terus katanya dia mau ini bikin proyekan katanya kan. Yaudah gabung kan sama si Habib. Terus dulu nama bandnya Eternal Patrician ya. Eternal Patrician. Berarti sebelum gabung sama Norbit punya band? Cuman itu band ini sih, band jamming-jammingan aja sih bang. Oh, band tongkrongan ya? Jammingan aja sih. Band tongkrongan, terus ketemu sama Norbit, jalan sama Norbit. Jalan sama Norbit. Band tongkrongannya masih nggak? Yang itu enggak sih bang. Cuman enggak. di setelah Norbit. Kenapa enggak? Ini kebetulan Nggak menjanjikan atau gimana? bukan, kebetulan ini personil yang lain ada yang waktu itu baru masuk kuliah dan dia kuliahnya di ini bang, di Barangpanjang dia. Oh, jauh ya. Iya. Jadi kalau mau latihan harus ke ini ya, Malibuanai, ya agak ribet, susah ya. Ribet ya. Yang satu lagi drummer itu waktu itu lagi sibuk kerja. Oke. Jadi tinggal cuma berdua kan. Ya akhirnya saya sama si Habib ini udah sibuk juga sama kesibukan masing-masing waktu itu. Nah, kebetulan si Habib Alip sama Rio dia ini udah bikin jammingan kan. Terus bikin band. Terus diajak itu sih bang. Berarti Norbit ini juniornya Ardan nih. Teman-teman yang bertiga ini juniornya Adan. Iya. Yang kalau sama si Habib ini sih satu angkatan sih. Satu angkatan. Berarti yang Rio sama si Alif ini semester 2. Oh, semester 2. Tapi kalian semua asli Padang apa gimana? Kalau saya sendiri dari ini sih, dari Bukit Tinggi sih bang. Bukit Tinggi. Si Alif? Si Alif dari Padang. Alif Kalau- dari Padang. Dari Padang. Hah? Jadi kami bertiga nih dari Padang. Oh, dari Padang. Jadi hanya cuman Bang Adam yang di Bukit. Oh, dari Bukit sendirian ya? Oh, jauh ya? Kebetulan karena kuliah di Padang. Kebetulan karena kuliah di Padang sih bang. Oh, karena kuliah di Padang ya. Rio. Sekarang ini kan banyak nih, yo. Ya. Orang kayaknya kalau pengen main musik, coveran aja lah biar lebih cepat terkenal. Ya banyak sih bang. Terus kenapa kalian ini milih ngeband? Udah gitu mainnya death metal lagi kan? Yang segmennya kayaknya udah ya nggak sebanyak segmen penikmat musik pop ya gitu. Jadi waktu itu ini Bang Lip nih. Boleh, ya. siapa aja boleh jawab. Waktu ngerintis dia dengernya denger dead semua, ya kan? Gimana? dengerin band yang sama. Oh, jadi kalian ini punya idola yang sama? Yang Band influence. Kalau untuk referensi atau idola mungkin berbeda-beda. Ah, Cuman dalam satu itu juga dalam satu Waktu komunitas. itu, ah. Jadi kalau di band sebelumnya kan Rio ini basis. ya. Ternyata dia mau belajar drum. Oke. Kebetulan di band sebelumnya saya drum. Jadi saya ajarin itu. Kebetulan saya mau bikin band death metal kan. Referensi saya dulu hanya death. Maksudnya ada band dulu, band Apa tuh? band old school dulu, tahun-tahun 80-an. Dari mungkin kalau dibanding anak-anak zaman sekarang yang lebih suka modern. Kalau saya malahnya yang kuno-kuno, Nama bandnya apa? death. Oh, Dead Memang namanya. nama Oh, death. oke. Semacam obituary. Oke. Napalm Death segala macam itu kan Rancor, cuman masih satu generasi. Oke. Kebetulan orang-orang ini juga suka yang kuno-kuno, old school, Oke. dibanding yang modern-modern. Oh, berarti karena hobi musik yang sama akhirnya bikin band. Ya. Soalnya kalau bikin band kayaknya emang harus satu frekuensi ya. Oh iya dong, Iya. harus satu frekuensi. Soalnya nanti kalau kamu death metal dia dangdut jadinya death dut. Iya kan? Jadinya death dut jadinya. Oke. Habib apa tadi basis ya? Iya, bass. Basis ya? Basis kan? Bass. Bukan bass kan? Bukan. Soalnya kalau kamu bass kamu yang dimainin ntar sama Rio. Iya. Kalau bikin lagu siapa ini? Bagi-bagi sih kita coba. Bagi-bagi.
Tapi Kalau untuk materi musik biasanya dari awalnya dari riff gitar saya. Oh, berarti yang pertama Alif karena soalnya bikin batangnya Alif ya. Bikin batangnya ya. Soalnya soalnya kalau metal emang bass riff gitu. Jadi dia emang kalau mungkin lagu indie bisa dari lirik, instrumen, baru yang lain. Kalau metal metal aja sih, maksudnya yang ya ada instrumen ya. Instrumen duluan lah. Emang biasanya instrumen dulu, Bang. Oke, itu biasanya Arif yang bikin. Bisa ya. Habis itu dia aransemen bareng-bareng. Ya. Biasanya saya tanya yang klien maunya gimana, ini gimana, ada yang mau ditukar atau enggak gitu. Untuk semua lirik emang saya bebanin ke vokalis. Oh, berarti lirik si Adan. Oh, musik, melodi ya. Si Alif, lirik si Adan, nanti dimasak bareng-bareng ya. Jadi teman-teman, mereka ini baru ngerilis album pertamanya, namanya Haunted Blur. Haunted Blur. Apa tuh? Ceritain tuh tentang album itu. Oh, ini sih cerita tentang Haunted Blur. Apa tuh, melihat kondisi sekarang. Sebenarnya kan kalau saya sih bikin lirik menyampaikan sebenarnya umum sih. Rata-rata band mungkin metal atau hardcore atau apa ya, mungkin menyampaikan keresahan sih. Kalau bikin lirik buat nyampain pesan enggak sih. Tapi kalau boleh dijabarkan dalam satu kalimat pendek, kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan di album Haunted Blur ini? Haunted Blur tuh lebih ini sih, Bang. Masa dimana udah sekarang tuh udah nggak jelas gitu. Oke. Ketidakjelasan itu menghantui gitu. Oh, jadi ini efek corona bukan? Salah satunya ya sih, Bang. Salah satunya ya. Bentar. Pengaruhnya. Ini teman-teman berdirinya di sebelum corona atau karena corona? Oh, pas corona ya? Sebelum corona. Tahun berapa sih? 2021 tuh. Ya udah corona berarti. Udah corona berarti. Corona 2020 masalahnya. Ya. Kamu lama nih mungkin corona sampai ke sana. Iya. Waktu itu masih PPKM sih. Lebih gimana ya? Ada waktu untuk ngebikin lagu gitu. Oh, jadi pas PPKM kalian ngumpul. Jadi di Haunted Blur ini ada berapa lagu? Di Haunted Blur ada 8 lagu sih. 8 lagu ya? Iya. Lagunya sekarang udah bisa didengar di ini ya? Udah bisa didengerin di semua platform sih, Bang. Ada rilisan fisik juga nggak? Rilisan fisik itu sekarang kita lagi nyusun buat buat CD-CD-annya, buat media-media lain gitu. Merchandise juga ini sedang merchandise udah sih, sekarang kita lagi proses buat produksi ya. Produksi gitu. Oh, berarti lagu teman-teman ini Haunted Blur, album Haunted Blur 2022 atau 2021 ya? 2022 ini bisa didengar di platform Spotify dan lain-lain gitu ya? Iya. Oke, anak-anak metal silakan didengar. Iya. Gini, harus di Padang kan metal sebenarnya kalau dulu sih banyak ya. Banyak, kalau sekarang tuh nggak terlalu banyak. Mungkin generasi di atas kalian ada Race, ada Ghostbuster gitu. Kalau angkatan teman-teman itu kayak Divine Cool ya. Itu termasuk metal nggak sih? Ya, kalau itu termasuk metal sih, Bang. Masuk metal kalau ya. Subgenrenya itu metalcore kan. Metalcore ya, subgenre ya. Generasi teman-teman nih yang muda-muda di Padang banyak atau enggak? Yang aktif ya? Nggak ada. Nggak ada. Seumuran ya? Ya, seumuran. Seumuran nih maksudnya di atas 2 tahun gitu. Kalau di fanclub dihitungnya nggak seangkatan sih, Bang. Oh, itu di atas kalian kalau lagi? Kalau dibanding umur kayaknya itu jauh sih, Bang, di atas kami. Oh, di atas kalian Ya. lagi ya? Saya belum pernah ngobrol tuh sama ini doang, sama gitarisnya doang waktu itu. Bang Golet. Oh, Bang Bikin. Nggak tahu yang berbikin. masih muda. Oh, Kecamata. Yang bikin lagu. Oh iya. Siapa tuh? Bang Golet. Oh iya. Lupa saya namanya. Ini kan metal-metalan nih ya, 2022. Gimana sih kalian berusaha untuk untuk bertahan, untuk muncul, sementara ada banyak nih hiburan lain yang menggempur industri di internet lah misalnya. Orang kayaknya ada cewek joget-joget di TikTok misalnya ya, ada orang bikin drama harian di TikTok misalnya, yang itu diproduksi banyak banget. Itu bikin orang kayaknya untuk mendengarkan lagu metal
itu akan sangat kecil sekali peluangnya. Segmented ya. Segmented banget. Gimana teman-teman mengakali supaya lagu teman-teman ini sampai ke orang-orang gitu? Apa yang dilakukan sejauh ini? Yang pertama, yang paling penting bikin karya ya. Oh ya pasti. Itu nomor satu tuh. Soalnya kalau cover-cover nggak akan. Ya karena kalau musisi nggak punya karya kan aneh ya. Sayang sih. Ya. Sayang sih. Kalau paling ini ya Bang, mengikuti zaman kayak Bang. Gimana tuh maksudnya? Seperti kalau zaman dulu kayaknya anak-anak metal masih gengsi yang namanya sosial media. Oh ya? Ya, Oke. setahu saya. Oke. Maksudnya dalam di bidang apapun lah, dalam branding, Nggak mau promosiin diri lah gitu ya. Ya dia nggak mau kayak ini metalnya harus di dalam ini harus meledak di komunitas aja lah. Nggak mau keluar, takutnya dengan beberapa alasan kayak nanti poster banyak yang dengar, nanti orang-orang yang nggak tahu sok-sok dengar. Emang gitu? Iya Bang, maksudnya gengsi-gengsi itulah. Kan ya, gini loh. gitu. Musik seharusnya bisa didengar oleh siapa yang mau mendengar kan? Iya kan? Emang kalau di metal ada yang kayak begitu nggak? Masih emang? Beberapa masih ada sih Bang. Masih gitu ya? Gengsi-gengsi underground tuh lah Bang, masih ada kayaknya. Oh gitu. Nah kalau di Norbit sendiri menggunakan platform media sosial apa aja biasanya yang aktif? Kalau kita sih pakai apa tuh Bang, yang biasa, yang apa tuh, yang umum aja sih yang dipakai sama teman-teman, ya Instagram, WhatsApp, Facebook, kita YouTube juga. Cuman kita ini aja sih berani aja buat sharing-sharing ke teman-teman. Misalnya kalau kita upload di Spotify, kita udah postingan di Instagram, awalnya kita share sama teman-teman yang terdekat aja sih Bang. Di kampus gitu? Misalnya kalau kampus gitu, atau enggak ada teman-teman tongkrongan gitu, awalnya dari situ. Mungkin dari kesannya lebih mulut ke mulut sih Bang, awalnya. Terus mungkin kalau ada teman-teman di luar daerah, emang berani aja sih Bang buat share ke orang-orang itu gitu. Nggak malu sih. Metal ini kan ini ya band yang keras ya, maksudnya circle-nya pun keras. Kalian nggak takut? Ini kan masih baru nih ya. Baru. Setahunan udah bikin album gitu ya, kan nggak takut? Enggak sih Bang. Kebetulan kita ini militan banget sih Bang. Soalnya apa tuh, kalau iya udah ajar aja gitu. Nggak takut dikritik atau di apa gitu, diketawain misalnya gitu? Kalau menurut saya sih ditertawakan, dikritik, bahkan dihina tuh sebetulnya semua seniman pasti harus ada ngerasakan. Siap ya? Siap ya. Soalnya menurut saya sebagus-bagusnya bikin lagu pasti ada yang nggak suka. Oke. Seburuk-buruknya bikin lagu pasti ada yang suka. Betul. Dan sebenarnya kan itu proses ya. Proses. Karena ada loh musisi yang nggak berani bikin karya sendiri karena takut orang nggak suka, takut orang nggak dengar gitu, takut diejek orang. Iya. Beberapa teman ada yang kayak gitu. Kayak gitu kan ya. Iya. Oke, Norbit. Nah, Norbit ini album pertama, terus sekarang lagi nyiapin apa? Selain nyiapin ini ya, merchandise yang tadi ya. Kalau nyiapin video klip, kalau di luar video klip paling materi-materi baru. Soalnya kami emang gatal bikin lagu Bang. Gatal bikin lagu nih gimana? Soalnya kayak kemarin misalnya Haunted Bird gelisah belum rilis. pengen bikin lagu ya gitu ya. Jadi personal saya karena saya udah maksudnya ada alat rekaman sendiri, gitar ada, laptop, karena record ya. Ya, karena teknologi itu sudah ada, digampangkan lah dengan itu. Iya. Membuat lagu tuh nggak sesulit dulu Bang. Dan waktu banyak ya. Waktu banyak, mulai masih muda ya. Ya mumpung masih muda, betul. Berarti untuk Norbit sekarang album udah satu, terus lagi proses video klip. Ini nanti kalau misalnya udah jadi bisa ditonton di YouTube-nya Norbit berarti ya. Iya. Terus lagi nyiapin merchandise juga, nanti dibeli biar mereka bisa rekaman lagi, beli kopi gitu. Jadi kalau ada teman-teman band berkarya jangan minta gratisan karena harus dibeli. Saya juga beli sih biasanya itu. Ya, karena musik itu ibaratnya
investasi. Iya, Karena kita keluar duit, Ya. keluar tenaga, keluar usaha segala macam. Pokoknya kalau ada yang minta gratisan nggak usah ditemenin. Gimana ya? Jangan lupa download. Jangan lupa download ya, jangan lupa download, betul. Jangan lupa dengar di Spotify. Ya. Dari 8 lagu itu yang paling kalian andalkan apa untuk sekarang? Setelah Haunted Blur rilis, mungkin dari beberapa lagu kami itu mungkin ada beberapa dari kami yang beda-beda sih bang. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sih lebih suka ini, ada track 7 tuh Abomination judulnya. Itu tentang apa tuh, Lan? Abomination itu tentang ini, seseorang yang kayak dikekang gitu bang. Kan kalau Dikekang sama sama kondisinya sendiri gitu. Oh, oke. Diterorin sama dirinya sendiri gitu bang. Jadi kan kalau dari judulnya kan Abomination artinya kekejaman gitu. Cerita dari Abomination sendiri emang gitu sih bang. Teror yang terjadi ke dirinya sendiri gitu. Oh, itu lagunya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sorry, saya belum dengar semua nih. Abomination itu track yang pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, jadi Berapa lagu yang bahasa Inggris? Di Haunted Blur itu ada 4 lagu pakai bahasa Indonesia dan 4 lagu lagi pakai bahasa Inggris. Oke, berarti saya dengarnya tadi yang masih bahasa Indonesia. Genosida itu bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia. Oke. Ini ada lagunya Genosida, lagu pertamanya. Iya. Kalau Alif, apa tuh yang paling disuka? Kalau saya sih Genosida sih bang. Genosida ya? Soalnya secara personal itu materi pertama yang bikin saya puas. Lagu pertama yang dibikin, bukan? Ya. Oh ya, oke. Dan pertama rilis. Oh, pertama rilis ya. Katanya di luar album gitu. Oh, Di luar- itu duluan. berarti maksudnya dia di dalam album cuman kayak promo gitu. Oh, Dirilisnya single duluan ya. single duluan. Oke. Di luar materinya kita juga puas dengan hasil kolaborasi kami dengan gitaris Undergod dari Bandung. Itu kebetulan kami ada teman-teman dari sana. Tapi secara personal Genosida itu karena saya yang bikin gitarnya itu instrumennya puas ya. Oke. Kalau Habib, 113. Genosida juga? Enggak, 113. Oh, 113. Lagu nomor 3 ya di albumnya ya? Iya. Track nomor nomor 4, sorry, nomor 4. Apa tuh artinya 113? Oh, mana? Enggak, soalnya ini Res juga bikin tuh 313. Kalian 113. Itu gimana maksudnya? Kalau itu nggak tahu sih bang, cuman gini. Enggak, yang kalian aja yang Res, nanti saya tanya Res juga gitu. Kalau 113 itu ceritanya gini, kebetulan pola lagu itu bukan pola lagu sih, cuma kami bukan menarik aja sih di 113. Sebenarnya kan mau ngangkat yang 13-nya doang. Ya. Jadi kan kalau 13 itu kayak angka yang krusial aja gitu. Ya, umum banget lah ya gitu. Jadi buat bumbu-bumbu di album itu tepat aja sih kalau mau kayak 13, cuman kalau 13 cuma simple aja kan. Jadi mikirnya ini kayak lebih dieksplor lagi lah gitu, lebih dikonsepin lagi. Jadi sebenarnya itu kebetulan menarik sih, kalau band kan ada tuh memiliki judul yang sama dengan band yang lain. Ya. Kebetulan ada tuh salah satu judul lagu band dari Dead itu Pull the Plug judulnya. Jadi Pull the Plug itu terdiri dari 11 huruf dan terdiri dari 3 itu pull the plug gitu bang. Jadi digabungin lah. Oke, agak ribet ya. Tapi saya anggap aja lah ngerti. Tapi emang nggak ada arti spesifik sebenarnya. Sebenarnya bisa dibilang Pull the Plug itu judulnya. Oke. Cuman kami explore pakai lagi bahasa simbol lah ya. Bahasa simbol dia. Jadi 113 gitu. Oke, 113. Kalau Rio suka yang mana ya? Ini kayaknya di sini kamu paling idola cewek-cewek kayaknya. Bisa dijual. Mande. Bang, Dia harusnya boy band, harusnya nggak metal dia harusnya. Ya apa ya di album itu ya? track 5 judulnya apa bang? Enchanted Hand enggak? Ya. Itu tentang apa tuh? Tentang apa sih bang? Kalau cerita soal lagu ini ya. Kalau Enchanted Hand itu lebih ini sih bang, masalah keresahan terhadap ini sosial. Kadang ada tuh beberapa dari sosial yang ditemuin tuh kayak adalah apa sih, kayak ada aja yang jadi hama buat kehidupan seseorang gitu bang. Oke, toxic lah ya. Toxic lah ya. Toxic ya. Itu sih.
Oke, menarik Garis ya. besar. Menarik. Ada 8 lagu 8 lagu. yang bisa didengar di Spotify. Sejauh ini kalian kolaborasi juga nggak? Maksudnya selain ngisi-ngisi isi-isian tadi ya, kalau sama penyanyi lain ke depan mungkin ya. Kalau ke depan, kalau yang sudah mungkin ya itu sekedar ngisi-ngisi part gitar. Ya. Yang beberapa gitaris Padang lah. Untuk kedepannya wacananya kita ngikutin berbagai band-band Indonesia lah ya, seperti bahkan dia mengajak penyanyi atau musisi yang di luar genrenya. Ya, kayak Res kemarin tuh ngajakin Di Secret. Indah ya di Secret ya. Secret. Teman-teman mau ngajakin siapa gitu? Itu masih Ya, itulah. ada kepikiran buat itu nggak sih? Gitu. Kalau pikiran ada sih. Soalnya kami juga Karena ada juga ini, sorry saya potong. Karena ada juga band yang nggak mau kolaborasi sama penyanyi lain misalnya gitu. kalau menurut saya sih alasan mau nggak maunya itu termasuk ideologi. Iya nggak ada masalah sih sebenarnya itu nggak masalah, masing-masing ideologi, gitu. selera, dan kalau personal kami ada sih. Kalau di Norbit sebenarnya terbuka untuk kolaborasi Terbuka. ya. Soalnya Beda genre pun memungkinkan. mungkin kan. Mungkin Soalnya kan. musik kami nggak terpaku dengan satu genre. Mungkin walau poin utamanya tetap death metal ya, Bang. Cuman kami tetap benang merahnya tetap death metal. Cuman berbagai aspek dari genre-genre lain atau subgenre lain kami tetap terbuka untuk itu. Kalian dengerin lagu lain nggak? Dengarin. Lagu pop dengerin nggak? Kangen Band dengerin nggak? Saya Kalau- dengerin soalnya, Oh, iya, enak gitu. Kalau kadang nongkrong kan di mana-mana aja. Iya. Dengerin sih, Bang. Ya nggak ada masalah kan, Iya, mainnya nggak death metal dengerin Kangen Band untuk hiburan kan nggak ada masalah. Nah, gitu sih kalau kita dengerinnya. Oh, mungkin kita denger lagu yang ini, yang lagu yang keras kita dengerin yang ini juga. Boy Sandi dengerin nggak? Boy Sandi? Jadi kalau saya sih Minang. Oh, Minang nggak denger? Bukan tak tertarik ya, cuman ini kurang aja sih. Oke. Saluang. Saluang kalau di kampus itu banyak tuh sering denger. Nita, Ya, Uranita. Uranita. Uranita tahu nggak? Uranita tuh penyanyi Saluang terkenal lah pokoknya. Kalau genre lain kita dengerin sih Bang, mungkin selain musik-musik keras mungkin kayak beberapa teman kayak ada dengerin Jepang juga, Popang Dream ya. Pop, Suges, Oke. lagu-lagu Jepang. Di Padang ada beberapa band. Nah, ini kan kalian udah apa ya? Udah 1,5 tahun ya berarti ya? 1,5 tahunan ya. Itu biasanya manggung di mana aja sih kalau sekarang? Kita baru manggung seringnya di Padang, terus kalau di luar Padang itu di Parang Panjang, di Lubuk Alung, Solo, sama Bukit Tinggi gitu. Itu manggung udah bawain lagu sendiri dong berarti ya? Udah ada bawain. Ada bawa lagu sendiri ya? Ya kalau awal-awal kami emang kolektif. Kami emang menghargai kolektifan itu, Bang. Jadi kami Oke, emang oke. ngikut semuanya. Kami menghargai kolektifan. Jadi kami dari panggung-panggung kecil, dari underground yang benar-benar emang DIY lah. Acara-acara kolektif Acara-acara hajar aja kolektif ya, kami gitu. ajar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin acara kolektif, bolehlah kontak sama Norbit, nanti belakang-belakangnya ya bisa dikomunikasikan lah ya. Bahkan kalau emang kami pun tetap bayar renggis, Bang. Oke. Iya. Oke. Walau kami soalnya kami emang anti dengan yang namanya orang-orang dalam tuh, Bang. Oke. Maksudnya kita main ini kolektif, terus kita mentang-mentang kita berkarya, punya album nama tinggi, terus kita seakan-akan bisa nih gratis nih. Oh, kami oke. nggak menghargai gitu. Jadi kalau emang acaranya itu patungan, ya kalian ikut patungan Ikut juga patungan, Bang. gitu ya. Tapi kalau acaranya emang ada sponsornya, ya. berarti kalian ada rate-nya tersendiri gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman Norbit. Ini agak hujan nih, harusnya kita lebih asik ya. Tapi ini kayaknya pertama kali nih aku ngobrol sama band yang banyak. Sebelumnya menghindari karena takut ribet kan. Iya. Cuma karena Norbit kayaknya oke lah. Tapi nih jangan bubar ya. Insya Allah, Bang. Karena kalau bubar, nih saya udah ngarsipin kok bapak Iya. bubar-bubar kan. Kemudian nggak ada yang nikah lah, Bang. Nikah sih nggak masalah. Jangan dong sampai nggak ada yang nikah ntar. Yo jangan dong. Tapi jangan sekarang karena masih muda. Iya nikah sudah habis.
Masa anak metal nggak nikah? Kalian punya pacar nggak sih? Sorry. Punya nggak sih? Nggak usah dijawab kalau nggak mau. Kalau masalah pacar ini sih teman-temanan lah gitu. Oke. Lebih sih. Mungkin gara-gara ini ada kesibukan gitu. Oke. Tapi ini ya nggak masalah ya. Urusan asmara nggak masalah ya dengan death metal ini ya. I love you beb. Lagi berantem bang. Lagi berantem. Oh jangan dong. Ini pertanyaan nih sebenarnya. Sebenarnya death metal kayak gini kalau nulis lirik-lirik tentang asmara-asmara gitu, oke atau nggak boleh sih sebenarnya? Kalau menurut saya zaman sekarang bebas sih bang. Oke aja ya. Bahkan kalau beberapa mungkin orang tahu, ada itu nama bandnya Death Heaven, black metal, black metal ya. Yeah. Orang tahu semuanya black metal ini gimana. Liriknya asmara. Bahkan band kami yang satu lagi, Ethereal, itu pun nggak ada yang tentang black metal, satanis, setan segala macam. Kami lagu galau. Oke. Bentar, jadi selain Norbit ini mereka punya band lain juga ternyata. Tapi itu nanti lah kita bahas ya. Fokus ke Norbit dulu. Karena Norbit belum ini nih, belum boom nih. Gitu. Tapi ada peluru cadangan, bagus dong. Hati-hati Anda digeser. Banyak band pusing sendiri. Oh ya, pusing sendiri ya. Oke. Terima kasih Liv, Habib, Rio, Adan. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi. Kalau kalian punya album baru lagi, kita ngobrol lagi nanti ya. Bang. Sukses untuk teman-teman Norbit. Sukses untuk Bang Boy juga. Iya, makasih. Makasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Jangan lupa dengerin lagunya Norbit di platform digital kesayangan kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.